Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 471. Tindakan wajib. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Chu Chen menjadi gelap. Tutup perlindungan. Jika dia membutuhkan perlindungan pribadi dari Biro Operasi Khusus, mengapa dia harus menunggu tim investigasi ke-15 datang ke rumahnya? Wan Bingsan jelas tidak memiliki petunjuk lain dan memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Selama seseorang menyentuh Chu Chen, ada peluang untuk mengikuti petunjuk tersebut dan menemukan peta misterius surga. Dari sudut pandang penyelesaian kejahatan, ini memang sebuah metode. Namun, dari sudut pandang Chu Chen, dia tidak bisa menerimanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Ini bukan keputusanmu. Pemuda itu menutup komputer dan berkata dengan suara tajam, dalam serangan tadi malam, sebuah truk besar, sebuah mobil dan satu nyawa rusak. Jangan lupakan kerugian lainnya untuk saat ini. Lupakan saja. Ancaman terhadap nyawa Anda bukan hanya masalah pribadi Anda. Jadi Anda tidak bisa bertindak sembarangan dan harus mengikuti pengaturan kami dan menyelesaikan kasus ini secepatnya. Wanita itu duduk di meja, mengenakan jeans dan mengangkat kaki panjangnya dan meletakkannya di atas meja. Dia memandang Chu Chen sambil tersenyum. Kami juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Chu Chen mengerutkan kening. Dalam kapasitas pribadinya, memang sulit untuk menolak permintaan Biro Operasi Khusus ini, meski ia enggan. Dia sendiri adalah anggota Biro Operasi Khusus Kuil Tianwang, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan tim investigasi 15 sekarang adalah hak Biro Operasi Khusus. Namun, Chu Chen tidak menyukainya. Itu saja. Wan Bingsan langsung mengambil keputusan. Mulai sekarang, tim kami akan bertugas melindungi Anda 24 jam sehari. Anda dapat memberi kami gambaran kasar tentang jadwal harian Anda, dan kami akan membuat pengaturan rinci. Chu Chen berdiri, bang bang bang, pintu kantor diketuk lagi. Xia Bei membuka pintu dan masuk. Tampak sedikit malu. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Di belakang Xia Bei, dua pria dan dua wanita masuk. Wan Bingsan mengangkat alisnya dan segera berbicara. Ketua Tim Cheng, maaf Anda terlambat. Chu Chen telah mencapai niat kerja sama dengan kelompok ke-15 kami. Kami akan melindungi keselamatan Chu Chen 24 jam sehari. Tentu saja, jika ada yang ingin kamu tanyakan pada Chu Chen, kamu bisa menanyakannya sekarang. Inilah tim investigasi ke-17 dari Biro Operasi Khusus. Ketua tim Cheng Wangyu. Saat ini, Cheng Wangyu tidak terburu-buru, dengan senyuman di wajahnya. Kami belum menemukan peta rahasianya. Bagaimana kami bisa mengatakan ini sudah terlambat? Keselamatan Chu Chen sangat penting. Hanya kalian berempat di kelompok ke-15. Bahkan jika kita bergantian melindunginya, pasti akan melelahkan. Jika seseorang memanfaatkan gangguan ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wan Bingsan mengerutkan kening. Tidak perlu. Meskipun selalu ada hubungan kompetitif antara tim investigasi Biro Operasi Khusus, mereka saling membantu dalam keadaan normal, namun kali ini situasinya berbeda. Ketiga tim investigasi bekerja sama untuk menyelidiki peta misterius langit. Informasi yang mereka temukan akan langsung diberikan ke Istana Skynet. Dalam pertarungan spesial, siapa yang tidak ingin memasuki Istana Skynet,
Tentu saja, mereka semua ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menghubungi istana Skynet. Chu Chen kini telah menjadi kunci untuk menemukan rahasia tersebut, dan juga menjadi target yang ingin diperjuangkan oleh ketiga tim investigasi. 9 kelompok Jiang Yingtao jelas selangkah lebih maju dari kedua kelompok tersebut. Kini kedua kelompok tersebut berusaha mati-matian untuk mengejar ketinggalan, mencegat Hu Chu Chen, dan menemukan lebih banyak petunjuk tentang rahasia langit dan bumi dalam diri Chu Chen. Semua orang di sini untuk menemukan peta misterius surga. Apa yang dikatakan ketua tim Wan salah. Seorang wanita dari tim investigasi ke-17 berkata, "Kami juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi nyawa Chu Chen." Kedua kelompok sempat menemui jalan buntu. Xia Bei menatap pemandangan ini dengan tercengang, buru-buru mundur, dan memanggil Jiang Yingtao, "Saudari Tao, sesuatu yang buruk sedang terjadi." Di dalam kantor, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Permisi, bolehkah saya bicara?" Chu Chen lah yang berbicara. Mata kedua kelompok anggota investigasi tertuju pada Chu Chen. Alasan mengapa mereka ingin mendapatkan perlindungan Chu Chen dengan menyambar kepalanya adalah untuk tampil baik dan menunjukkannya kepada senior, Fisher, istana Skynet. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pemancing itu sedang menatap mereka dengan ekspresi tidak senang. "Chu Chen, Anda secara pribadi telah mengalami apa yang terjadi tadi malam, dan Anda harus tahu betapa berbahayanya situasi Anda sekarang," Cheng Wangyu berkata. "Kedua kelompok kami bergiliran untuk melindungi keselamatan Anda. Yang baik untuk Anda dan keselamatan Anda perlindungan yang luar biasa." Chu Chen melirik orang-orang yang hadir. Dengan segala hormat, "Adakah di antara kalian yang bisa mengalahkanku?" Chu Chen tiba-tiba bertanya. Semua orang tercengang. Tentu saja, mereka memeriksa Chu Chen. Prajurit bawaan mengalahkan master seni bela diri Zhao Fangquan beberapa hari yang lalu. Belum lagi mereka, bahkan tim investigasi Biro Operasi Khusus tidak dapat menemukan siapapun yang menjadi lawan Chu Chen. Lama sekali, Wan Bingsan berbicara. Beberapa situasi tidak dapat tercermin dari tingkat kekuatannya. Tim investigasi operasi khusus kami akan menggunakan metode paling ilmiah dan profesional untuk melindungi Anda. Misalnya, dalam situasi tadi malam, jika kami melindungi Anda, pertama, kami tidak akan membiarkan Anda berdiri di jalan seperti ini dan akan berusaha menghindari bahaya. Kedua, kami dapat mendeteksi truk besar sebelum mendekat dan menganalisis rencana respons terbaik. Wan Bingsan menyampaikan pesan kepada Chu Chen. Dalam hal investigasi, kami profesional. Saya mengerti. Chu Chen duduk lagi. Saya masih mengatakan apa yang saya katakan. Saya bisa melindungi diri saya sendiri. Silakan kembali. Kedua kelompok anggota saling memandang. Setelah beberapa saat, Cheng Wangyu tersenyum dan memandang Wan Bingsan dengan bercanda. "Inikah yang baru saja kamu katakan, bahwa kamu telah mencapai kesepakatan dengan Chu Chen?" Ekspresi Wan Bingsan menjadi gelap. Saat ini, seorang pemuda dari grup 15 berjalan tepat di depan Chu Chen dengan wajah tegas. "Chu Chen, jangan terlalu sombong. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mungkin dibunuh oleh sikapmu? Jika itu benar, jika seseorang ingin membunuhmu, kamu tidak akan peduli. Jika seseorang secara tidak sengaja melukai seseorang di sekitar Anda, apakah Anda yakin dapat melindungi semua orang di sekitar Anda?
pilihan terbaik Anda adalah bekerja sama dengan Biro Operasi Khusus. Meskipun kami melindungi Anda, adalah tugas kami untuk menyelidiki pembunuh di balik kasus tersebut. Kewajibanmu. Chu Chen juga mengerutkan kening dan berdiri lagi. Bagaimana jika saya masih mengatakan tidak? Suaranya dingin. Pemuda itu tidak peduli dengan sikap Chu Chen dan memandang Chu Chen. Menurut peraturan, kami dapat mengambil tindakan paksa dan membawa Anda ke rumah persembunyian untuk melindungi keselamatan Anda. Konfrontasi. Kamu benar-benar memiliki kekuatan besar dalam pertempuran khusus. Chu Chen tersenyum dan langsung mengulurkan tangannya. Kalau begitu ayo, borgol aku dan bawa aku pergi. Begitu dia selesai berbicara, suasana di kantor tiba-tiba menjadi padat. Semua orang melihat ke arah Chu Chen, dan tidak ada yang mengira Chu Chen akan begitu tangguh. Bab 472 Pengumuman resmi. Nama belakang pemuda itu adalah Yang dan nama aslinya adalah Wen Hu. Dia berusia 25 tahun dan baru saja bergabung dengan tim investigasi Biro Operasi Khusus 15 kurang dari 2 bulan yang lalu. Dalam 2 bulan terakhir, Yang Wen Hu merasa seperti berada dalam mimpi. Identitasnya sebagai tim investigasi Biro Operasi Khusus membuatnya merasa sedikit terbawa suasana. Aksi hari ini, sebelum memasuki gedung Jintan, Yang Wen Hu tidak merasakan kesulitan apapun. Meskipun Chu Chen terkenal di seluruh dunia akhir-akhir ini, dia hanyalah orang biasa. Di bawah prestise situasi operasi khusus, dia harus bekerja sama dengan patuh. Namun, dia tidak menyangka ketika dia mengatakan semuanya, Chu Chen akan menjadi lebih tangguh. Hal ini sebenarnya membuat Yang Wen Hu agak sulit untuk turun. Tindakan penegakan hukum, dilihat dari sifat keseluruhan kasus, mereka tidak punya alasan untuk mengambil tindakan paksaan terhadap Chu Chen. Chu Chen juga menjadi korban. Saat ini, Cheng Wangyu berbicara, Chu Chen, ini tidak akan ada gunanya bagimu. Chu Chen memandang Yang Wen Hu sambil tersenyum, tanpa meletakkan tangannya. Jika aku jadi kamu, jangan menyerah pada saat kritis. Lepaskan borgol dan kunci aku kembali ke rumah persembunyian. Sebaiknya aku tidak melakukannya. Aku tidak akan menemukan peta rahasia selama sehari. Jangan biarkan aku keluar selama sehari. Kamu? Yang Wen Hu memelototi Chu Chen. Kepalanya memanas. Kamu pikir aku tidak berani? Chu Chen mengangguk dengan serius. Menurutku kamu tidak berani. Mata Yang Wen Hu melebar dengan marah dan dia perlahan melepaskan borgolnya. Saat ini, anggota tim investigasi kedua kelompok berhenti berbicara. Meskipun tindakan Yang Wen Hu agak melanggar aturan, tidak ada yang tahu jika mereka tidak memberitahu mereka. Selain itu, tidak realistis untuk menjaga Chu Chen di rumah persembunyian sepanjang waktu umpan dan petunjuk rahasia surga. Pemimpin tim di kedua belah pihak juga mencapai konsensus dengan pandangan mereka. Kepala Chu Chen terlalu kuat, jadi biarkan dia sedikit menderita untuk mempertajam ujungnya. Diam-diam menyetujui tindakan Yang Wen Hu. Wan Bingsan bahkan sudah memikirkan alasan mengenai tabrakan dan ledakan 2 mobil tadi malam. Chu Chen ada di tempat kejadian. Dia pasti bisa menjadi salah satu tersangka. Melihat ketua tim tidak mengatakan apa-apa, Yang Wen Hu tiba-tiba menjadi yakin bahwa borgolnya akan jatuh. Kalau begitu mari kita bicara pelan-pelan di rumah persembunyian. Cahaya dingin tiba-tiba menembus kedalaman mata Chu Chen. Tunggu sebentar. Tiba-tiba,
sebuah suara berteriak. Semua orang melihat ke atas. Xia Bei melangkah masuk dan menatap Yang Wenhu. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang Wenhu mengerutkan kening dan mengabaikan Xia Bei. Saat dia hendak memborgol Chu Chen, Xia Bei segera berbicara dengan keras. Beraninya kamu menyentuh saudara Chen, coba saja, saya akan membiarkan semua orang di internet melihat apa yang kamu lakukan. Perlakukan kami sebagai satu-satunya duta warisan budaya Tiongkok di Provinsi Guangdong. Xia Bei mengarahkan ponselnya ke Yang Wenhu. Semua orang yang hadir mengerutkan kening. Utusan warisan budaya Tiongkok. Sebelum mereka sempat bertanya, Xia Bei melanjutkan, lihat akun resmi Weibo dari acara Utusan Warisan Kebudayaan Tiongkok. Berita itu diumumkan 10 menit yang lalu, dan 2 hari kemudian, Chu Chen akan secara resmi dianugerahi lencana gelar. Wajah Wan Bingsan sedikit berubah. Dia tahu tentang aktivitas Utusan Warisan Budaya Tiongkok, dan atasannya juga sangat mementingkan hal itu. Sekalipun dia tampil luar biasa di kompetisi sastra 2 hari lalu, itu terjadi terlalu cepat. Beberapa orang mengeluarkan ponselnya, dan tanpa banyak mencari, berita tersebut sudah menjadi topik pencarian hangat. Chu Chen bukan hanya pembawa pesan warisan budaya, tetapi juga perwakilan unik Provinsi Guangdong. Lencana judul secara resmi diberikan 2 hari kemudian. Pada saat ini, apakah mereka masih berani memborgol Chu Chen? Wan Bingsan melirik Yang Wenhu. Dia hanya senang Yang Wenhu bergerak selangkah lebih lambat. Jika tidak, akan lebih sulit untuk mengakhiri situasi ini. Gerakan Yang Wenhu yang memegang borgol tampak membeku. Tidak bergerak, ini adalah saat yang sangat sulit. Yang Wenhu tidak pernah merasa borgol ini begitu berat dan ingin membuangnya. Tidak ada keraguan bahwa begitu berita ini keluar, Chu Chen akan diselimuti halo akhir-akhir ini. Belum lagi mereka. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki motif tersembunyi terhadap Chu Chen. Setelah mengetahui bahwa Chu Chen memiliki identitas tambahan ini, mereka semua harus mempertimbangkan apakah peta misteri surga lebih penting atau nyawa Chu Chen lebih penting. Cari peta misterius surga. Apa konsekuensinya jika Chu Chen terbunuh? Ekspresi Cheng Wangyu membeku. Dan dia tiba-tiba berpikir bahwa berita itu mungkin datang secara tidak terduga, mungkin sebagai cara untuk melindungi Chu Chen. Karena grup 15 telah mencapai kesepakatan dengan Chu Chen, grup 17 kami tidak akan ikut campur. Setelah Cheng Wangyu mengucapkan selamat kepada Chu Chen, dia segera meninggalkan kantor BI Chen bersama anggota grup investigasi 17. Wajah Wan Bingsan berubah lagi, dan diam-diam dia mengutuk Cheng Wangyu, seekor rubah tua. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin membawaku ke rumah persembunyian? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Ayo pergi sebelum hari gelap. Wan Bingsan melangkah maju, meneriaki Yang Wenhu dengan marah, dan kemudian berkata, maaf, anggota tim kami sedikit impulsif sekarang. Saya minta maaf kepada Anda atas nama grup 15. Setelah mengatakan itu, Wan Bingsan berteriak pada Yang Wenhu, Anda belum meminta maaf kepada Tuan Chu. Yang Wenhu melepaskan borgolnya, tampak malu, menelan keluhan di dalam hatinya, menundukkan kepalanya. Maaf, saya kasar. Chu Chen duduk dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda. Adalah urusan Anda untuk menyelidiki peta misterius surga.
Saya juga berharap Anda dapat menemukannya sesegera mungkin. Ayo pergi. Saya tidak akan mengirim itu pergi. Segera, hanya Chu Chen dan Xia Bei yang tersisa di kantor. Hei, Saudara Chen, saya pasti tiba tepat pada waktunya. Xia Bei mau tidak mau mulai mengklaim pujian. Chu Chen benar-benar tidak menyangka statusnya sebagai duta warisan budaya Tiongkok akan diumumkan secara resmi secepat itu. Tapi bukan itu alasan dia mengulurkan tangannya. Jika kamu terlambat, mereka harus pergi dari sini dengan perut mereka, kata Chu Chen dengan serius. Tidak mungkin dia membiarkan borgol yang Wenhu memborgol tangannya. Ketika borgol itu jatuh, Yang Wenhu terbaring di tanah. Dengan identitas Fisher, bahkan jika Chu Chen memukuli kedua kelompok anggota, tidak akan terjadi apa-apa. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan akun Fisher untuk mengirim pesan kepada kedua ketua tim agar mereka tidak melanjutkan kasus tersebut. Wajah Xia Bei penuh rasa tidak percaya, dan dia melirik ke arah Chu Chen. Saudara Chen, jangan terlalu terganggu. Saya tahu identitas mereka tidak sederhana. Chu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Alih-alih berbicara dengan Xia Bei lagi, dia mengangkat telepon. Benar saja, internet kembali meledak karena berita ini. Ia juga satu-satunya duta warisan budaya Tiongkok di Provinsi Guangdong. Aksi ini mengejutkan seluruh internet. Chu Chen benar-benar menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Menurutku, itu memang pantas. Bai Mu dan Luo Yunyang menangis dan pingsan di toilet. Tidak hanya kalah telak dalam pertarungan sastra, mereka juga kehilangan gelar sebagai calon pewaris budaya Tiongkok. Bersambung.